Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi manajemen resiko operasional. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada Oktavia Yuli Kusuma NIM 0184, saya sendiri Ameliano Febrianingsi NIM 0192, dan ada Gabriela Nuranda NIM 0195. Nah, semoga video presentasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, pokok pembahasan yang kami akan bahas itu ada pengertian manajemen resiko operasional, manfaat, sasaran, definisi resiko operasional, tingkat resiko operasional, tujuan pengendalian resiko operasional. Selanjutnya ada kategori resiko operasional, kerangka identifikasi, tahapan resiko operasional, perangkat umum mengelola resiko operasional, pengelompokan kejadian resiko operasional, jenis kejadian resiko operasional berdasarkan frekuensi dan dampak. Terus ada contoh kasus resiko operasional dan perubahan karakteristik resiko operasional. Apa sih pengertian manajemen resiko operasional? Nah, pengertian manajemen resiko operasional itu adalah kesadaran atas resiko dan tanggung jawab. Nah, semakin tinggi tingkat kesadaran tentang manusia, proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai dan mengendalikan resiko. Semakin kuat juga suatu bank terhadap goncangan karena resiko operasional. Ada beberapa manfaat manajemen resiko operasional. Yang pertama, meningkatkan budaya sadar resiko. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan profitabilitas dan penggunaan modal yang lebih optimal. Dan yang terakhir itu, mengurangi beban modal untuk menutupi resiko atau regulator kapital. Ada 4 sasaran manajemen resiko operasional. Yang pertama, meminimalisir terjadi posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. Yang kedua, melindungi reputasi bank. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah, pelanggan, dan memberikan layanan yang baik. Yang keempat, meningkatkan nilai saham. Ada 3 definisi resiko operasional. Yang pertama menurut BCBS dan Bank Indonesia. Yang kedua menurut Basel II atau lembaga yang mengatur perbankan internasional. Dan yang ketiga menurut Johan Putro 2008. Di sini saya akan mengambil salah satu definisi resiko operasional, yaitu menurut BCBS dan Bank Indonesia. Resiko operasional itu diartikan sebagai resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau akibat kejadian eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional bank. Tingkat resiko operasional ada 2, yaitu teknisi dan organisasi. Pada tataran teknisi, resiko operasional bisa terjadi apabila sistem informasi, kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai, dan pengukuran resiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada tataran organisasi, resiko operasional bisa muncul karena sistem pemantauan dan pelaporan, sistem dan prosedur, serta kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan pengendalian resiko operasional yaitu menekankan potensi kerugian akibat resiko operasional sampai pada level yang direncanakan bank atau yang dapat ditoleransi. Kategori resiko operasional itu ada 5. Pertama, resiko manusia. Resiko ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan bank. Contohnya, tanda tangan yang dipalsukan oleh karyawan. Adapun area yang terkait pada resiko manusia yaitu perputaran pegawai tinggi, sengketa pekerja, praktek manajemen buruk, dan pelatihan karyawan yang tidak memadai. Teman-teman bisa melihat sendiri contoh kasus dari resiko manusia di PPT sebelah ini. Yang kedua, yaitu resiko proses internal. Resiko ini terjadi karena kegagalan proses atau prosedur di bank. Kejadian resiko proses internal meliputi dokumentasi tidak memadai, pengendalian lemah, kesalahan pemasaran, pencucian uang, laporan tidak benar atau tidak lengkap, dan kesalahan transaksi. Nah, teman-teman bisa melihat contoh kasus resiko proses internal di samping ini, yaitu pada Bank BNI.
Kategori resiko operasional yang ketiga adalah resiko sistem. Resiko sistem yang disebabkan karena adanya gangguan sistem sebagai contoh seperti komputer hang atau down. Kemudian sumber resiko sistem meliputi data tidak lengkap, kesalahan input data, pengendalian perubahan data tidak memadai, gangguan pelayanan keamanan sistem atau virus, kecocokan sistem, penggunaan teknologi tanpa uji coba, kesalahan pemrograman. Kemudian untuk contoh kasus resiko sistem, pada bulan Oktober 2000, kegagalan komputer yang hampir menyeluruh di Bank of Scotland setelah menyebabkan tidak beroperasinya seluruh mesin ATM dan fasilitas internet banking yang dimiliki bank tersebut. Kegagalan tersebut juga setelah menyebabkan tidak dapat digunakan kartu debit switch untuk transaksi berjumlah besar. Kegagalan tersebut terjadi pada saat jam makan siang dan berlangsung selama 3 jam. Dampak lebih lanjut adalah pemrosesan yang biasanya dilakukan pada waktu malam hari tidak dapat diselesaikan sehingga beberapa tagihan nasabah tidak dapat dikeliringkan pada waktunya. Kemudian resiko operasional yang keempat yaitu resiko eksternal. Resiko terkait dengan kejadian di luar kontrol bank secara langsung, umumnya merupakan kejadian low frequency atau high impact. Contoh kejadian resiko eksternal yaitu pencurian dan external fraud, kebakaran, bencana alam, terorisme, kegagalan perjanjian outsourcing, kerusuhan dan unjuk rasa, kegagalan listrik dan telepon. Kemudian untuk contoh kasus resiko eksternal yaitu kebakaran melanda bagian basement dari Menara Bank Mandiri di Jakarta Pusat pada 2 Februari 2009 pukul 4 dini hari. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya konsleting listrik di lantai dasar. Berhasil dipadamkan pukul 6.30. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang petugas keamanan terjebak di lantai 7 menara tersebut. Akibat kebakaran tersebut, server data Bank Mandiri dipindahkan sementara ke tempat lain. Akibat dari pemindahan ini, kegiatan operasional melalui jalur online, antara lain melalui anjungan ATM Bank Mandiri di seluruh Indonesia dihentikan sementara selama beberapa jam. Resiko operasional akibat kebakaran ini antara lain adalah kerugian finansial atas kebakaran fisik bangunan, jaringan data dan informasi sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan nasabah dan karyawan di gedung tidak dapat bekerja akibat rusaknya prasarana kerja. Kemudian yang terakhir, kategori resiko operasional yaitu resiko hukum. Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum pada bank, ketidakan peraturan perundang-undang yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum semakin meningkat karena penerapan KYC terkait tindakan terorisme, penerapan ketentuan perlindungan data karena meningkatnya penggunaan IT. Berikut merupakan kerangka identifikasi risiko operasional. Ada sebab-sebab sebagai berikut dan ada kejadian sebagai berikut, konsekuensi sebagai berikut. Konsekuensi memiliki dampak langsung pada kerugian finansial, yaitu kewajiban legal, denda regulasi, kepatuhan dan pajak, rugi atau kerusakan aset fisik. Kemudian ada pembayaran kompensasi, kehilangan hak, dan penghapus bukuan aset. Untuk dampak lain yaitu pendapatan yang lepas, seperti reputasi dan gangguan bisnis. Tahapan resiko operasional. Ada 4 tahapan dalam resiko operasional yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian. Identifikasi atau identification yaitu proses untuk melihat dan identifikasi secara kontinu atas paparan resiko operasional dan penerapan manajemen resiko operasional serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan resiko yang terjadi. Kemudian yang kedua ada pengukuran atau measurement, yaitu proses menilai paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif serta ekstivitas penerapan manajemen risiko operasional.
Kemudian yang ketiga ada monitoring atau pemantauan, yaitu proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada controlling atau pengendalian, yaitu proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan risiko operasional berada pada tingkat yang minimal dan masih dapat diterima perusahaan. Kemudian ada perangkat umum mengelola risiko operasional. Ada 3 perangkat umum, yaitu Risk and Control Self-Assessment atau RCSI, kemudian ada Key Risk Indicator atau KRI, kemudian ada Loss Event Database atau LED. RCSI atau Risk and Control Self-Assessment yaitu perangkat untuk melakukan penilaian diri sendiri atau risiko dan kontrol yang ada di unit kerja. Kemudian Key Risk Indicator atau KRI yaitu perangkat untuk mengidentifikasi potensi risiko kritikal, memonitoring indikator yang berfungsi sebagai sinyal peringatan awal sebelum risiko tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir ada Loss Event Database atau LED, yaitu mencatat data perangkat yang digunakan untuk mencatat data kejadian atau kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional. Kemudian ada perangkat umum mengelola risiko operasional. Ada 3 perangkat umum, yaitu Risk and Control Self-Assessment atau RCSI, kemudian ada Key Risk Indicator atau KRI, kemudian ada Loss Event Database atau LED. RCSI atau Risk and Control Self-Assessment yaitu perangkat untuk melakukan penilaian diri sendiri atau risiko dan kontrol yang ada di unit kerja. Kemudian Key Risk Indicator atau KRI yaitu perangkat untuk mengidentifikasi potensi risiko kritikal, memonitoring indikator yang berfungsi sebagai sinyal peringatan awal sebelum risiko tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir ada Loss Event Database atau LED, yaitu mencatat data perangkat yang digunakan untuk mencatat data kejadian atau kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional. Jenis kejadian risiko operasional berdasarkan frekuensi dan dampak. Ada 4 jenis kejadian, yaitu yang pertama low frequency atau low impact, merupakan jarang terjadi dan dampaknya rendah. Kemudian ada low frequency atau high impact, merupakan jarang terjadi namun dampaknya sangat besar. Kemudian yang ketiga ada high frequency atau low impact, merupakan sering terjadi namun dampaknya rendah. Kemudian yang terakhir ada high frequency atau high impact, merupakan sering terjadi namun dampaknya besar. Strategi menghadapi risiko berdasarkan metrik frekuensi atau severity. Ada 4 wilayah dijelaskan di bagian tersebut, yaitu ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Silakan bisa dilihat pada slide berikut. Strategi untuk menghadapi risiko untuk wilayah-wilayah. Wilayah 1, severity tinggi dan frekuensi tinggi, immediate action. Wilayah 2, severity tinggi dan frekuensi agak tinggi, immediate attention. Wilayah 3, severity agak tinggi dan frekuensi agak tinggi, predict attention. Wilayah 4, severity rendah dan frekuensi rendah, annual evaluation. Contoh kasus risiko operasional. Kasus Melinda di Citibank. Kasus pembobolan dana nasabah Citibank senilai 40 miliar oleh Inong Melinda alias Belinda D yang berjabat relationship manager Citigold di bank tersebut merupakan salah satu kasus hukum paling banyak menyita perhatian masyarakat di tahun 2011. Guna meraih kepercayaan nasabah, wanita 47 tahun tersebut terlebih dahulu memperlakukan mereka secara istimewa. Perlakuan ini tidak hanya diberikan dalam waktu singkat tetapi hingga puluhan tahun sampai nasabah sangat percaya. Dari sini Melinda secara cermat menelisik pola transaksi nasabahnya, kemudian mengajukan belangko kosong untuk ditandatangani. Belangko inilah yang dia gunakan untuk menarik dana untuk ditransfer ke beberapa perusahaan miliknya. Melinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, sehingga nasabah seolah-olah datang ke bank untuk melakukan transaksi.
Perubahan karakteristik dari risiko operasional. Risiko operasional bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual. Nah, cara manual ini sekarang sudah ditinggalkan dan beralih ke sistem komputerisasi. Pencatatan semacam itu dihilangkan agar meminimkan dampak dari kerugian atas pencatatan secara manual. Akan tetapi, muncul resiko baru jika pada sistem komputerisasi, kegagalan atau kelemahan pada sistemnya akan muncul, maka dampak yang diberikan akan lebih besar. Selanjutnya, kita masuk pada analisis manajemen risiko operasional, studi kasusnya pada Bank BNI. Nah, tahap pertama bisa teman-teman lihat ya, yaitu tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah yang pertama, kesalahan yang dilakukan teller atau customer service. Kemudian, kesalahan yang dilakukan oleh analis. Selanjutnya, karyawan bank melakukan tindakan fraud. Masuk pada faktor eksternal yaitu nasabah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Kemudian, nasabah menggunakan jaminan yang bukan miliknya. Nasabah tidak membayar utang pembiayaan atau melebihi batas waktu pembayaran. Adanya uang palsu, jaringan listrik PLN dan Telkom mati, bencana banjir, kebakaran, pencurian, gempa bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, identifikasi risiko operasional berdasarkan frekuensi dan dampak terjadinya. Pertama, frekuensi sering, dampak kecil. Yang pertama itu kesalahan yang dilakukan teller dan customer service. Kemudian frekuensi rendah dan dampaknya besar. Ada bencana banjir, kebakaran, pencurian, nasabah menggunakan jaminan yang bukan miliknya, kesalahan yang dilakukan analis, pencurian, perampokan, karyawan bank melakukan tindakan fraud, dan nasabah tidak bisa membayar hutang, pembiayaan, dan melebihi batas waktu. Kemudian, frekuensi rendah dampaknya dapat ditoleransi. Jaringan listrik, PLN, ataupun Telkom sedang mati, kemudian adanya uang palsu. Yang terakhir, frekuensi tinggi, dampaknya besar. Nasabah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Nah, dari tabel yang sebelumnya, kita lihat pada presentasi sebelumnya, sekarang di slide ini dikelompokkan menjadi 4 kategori teman-teman. Sembari teman-teman membaca ya, kita masuk pada tahap analisis resiko. Nah, BNI ini melakukan analisis terhadap beberapa resiko yang telah teridentifikasi atau telah diketahui. Nah, BNI kemudian melakukan perhitungan mengenai resiko operasional. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara frekuensi kejadian resiko dikalikan dengan nilai jumlah nominal uang. Kemudian, hasil perhitungan tersebut digunakan pihak bank untuk melakukan evaluasi resiko selanjutnya. Akan tetapi, di sini sejauh ini pun BNI termasuk ke dalam kategori no risk atau tidak ada kejadian resiko yang signifikan. Nah, pihak bank juga menganalisis beberapa kejadian resiko yang sebelumnya pernah terjadi nih, sehingga dapat dengan cepat dilakukan tindakan agar kerugian-kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisasikan sedini mungkin. Kemudian, BNI juga melakukan analisis resiko operasional dengan memperhatikan atau melihat kejadian resiko yang dialami oleh cabang BNI yang lainnya. Meskipun resiko tersebut terjadi di cabang lain atau di kota lain, dan terjadi di BNI maupun di pihak bank yang lain, sehingga para bank ini juga tetap melakukan analisis untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang terjadi di kantor bank lainnya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan evaluasi resiko. Nah, pihak bank ini melakukan evaluasi terhadap resiko-resiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan evaluasi dilakukan sebulan sekali, di antara tanggal 3 sampai 5 pada awal bulan. Nah,
Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan cabang, penyedia layanan operasional, analis, dan semua pimpinan dari cabang pembantu. Nah, pada kegiatan tersebut tidak hanya membahas permasalahan operasional saja nih, akan tetapi permasalahan di pembiayaan dan semua permasalahan yang ada di bank. Di kegiatan tersebut juga dilakukan pencarian solusi terkait dengan masalah-masalah yang ada di bank. Dan juga dilakukan sharing nih permasalahan-permasalahan yang ada di kantor-kantor cabang. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat mendapatkan pelajaran dari resiko yang terjadi di cabang lainnya, yang tidak terjadi di kantor pusat ataupun di kantor Bank BNI yang lain. Nah, pihak bank juga melakukan audit kinerja karyawan untuk secara menyeluruh, termasuk dalam hal ini adalah memanajemen resiko. Kegiatan audit tersebut dilakukan pihak kontrol internal BNI secara 3 bulan sekali. Tahapan perlakuan resiko. Nah, pada semua resiko yang teridentifikasi di Bank BNI, kemudian mereka melakukan tindakan perlakuan semua resiko yang telah diketahui dengan mengidentifikasi maupun melakukan preventi terhadap semua resiko. Nah, pihak bank melakukan tindakan tersebut agar resiko yang terjadi tidak terulang di kemudian hari ataupun terulang di kantor cabang BNI yang lainnya. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh BNI yaitu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah saat melakukan pembiayaan agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, pihak bank di awal saat akan melakukan perjanjian pembiayaan juga melakukan pengarahan dan edukasi kepada para nasabah sebagaimana mengenai jaminan apa yang akan digunakan. Untuk masalah yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan karyawan, pihak bank melakukan edukasi dan melakukan audit kepada para karyawan dengan pihak controlling oleh internal. Dilakukannya kegiatan tersebut diharapkan kesalahan yang dilakukan karyawan dapat dihindari. Selain itu, beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak bank adalah membatasi jarak radius minimal nasabah yang diberi pembiayaan, mengedukasi nasabah menggunakan jasa notaris, melakukan pemeriksaan yang lebih ketat mengenai jaminan yang digunakan nasabah, memiliki sistem yang bernama reversal, yaitu mengembalikan nominal uang yang salah menjadi benar, membuat peraturan untuk nasabah yang melakukan transaksi dengan pengadaan alat CCTV, alarm, dan sinar UV yang akan mendukung BNI dalam menanggulangi resiko operasional. Selanjutnya kita masuk pada tahapan terakhir yaitu tahapan monitoring dan review. Pada tahapan ini dilakukan oleh cabang kantor BNI yang melakukan risk profile tiap bulan kepada kantor pusat Bank BNI. Nah, pihak kantor pusat ini selalu melakukan pemantauan terhadap resiko-resiko yang ada di semua kantor cabangnya. Selanjutnya, pihak kantor pusat akan melakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi di cabang BNI. Bisa dikatakan bahwa pihak kantor pusat selalu melakukan pengawasan terhadap kantor cabangnya, termasuk BNI yang ada di kota manapun. Pihak kantor pusat juga selalu memperbarui buku pedoman pembelajaran atau BPP yang digunakan oleh kantor cabang. BPP juga selalu mengadopsi peraturan yang ada di Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengendalian internal dilakukan dengan melakukan kaji ulang terhadap prosedur dokumentasi, sistem pemrosesan data, contingency plan, serta kontrak dan perjanjian antar bank dengan pihak lain. Melakukan proses asuransi terhadap seluruh aktivitas fungsional dan melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal. Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis, 3 lines of defense, di mana sistem pengendalian internal berperan membantu
Risk Taking Unit dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Nah, pada lapis pengendalian berikutnya, Divisi Risk dan Fraud Management bersama-sama dengan Divisi Compliance berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan, dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional agar memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan, dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator atau fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional. Berikutnya, auditor internal secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa atau residual risk masih berada dalam batasan yang dapat diterima. Strategi anti-fraud. Apa ya strategi anti-fraud itu? Mari kita masuk ke slide berikutnya. Di sini, bank mengimplementasi strategi anti-fraud yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut karyawannya untuk segera melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai adanya kejadian yang terindikasi fraud. Nah, pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang melalui saluran whistleblowing. Bank memberikan sanksi yang tegas kepada setiap karyawannya jika terlibat setiap kejadian fraud. Secara reguler, penanganan kejadian fraud serta perkembangan perbaikan proses kontrolnya atau mengisi mitigasi dilaporkan kepada Komite Fraud, Board Risk Committee, serta Risk Monitoring Committee. Selanjutnya, kita akan memasuki dari contoh-contoh soal mengenai manajemen risiko operasional. Tetap stay tune di YouTube kan? Akan membahas contoh soal nomor 1, yaitu faktor apa saja yang dapat menyebabkan karakteristik manajemen risiko operasional berubah. Di sini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perubahan karakteristik, ialah yang pertama, globalisasi, yang kedua, otomatisasi, yang ketiga, terlalu mengandalkan teknologi, dan yang keempat, outsourcing, dan yang kelima, perubahan budaya masyarakat. Contoh soal nomor 2 yaitu bagaimana evaluasi diri untuk mengukur resiko operasional. Evaluasi diri atau self-assessment bisa dilakukan oleh anggota organisasi untuk melihat seberapa besar resiko operasional yang dihadapi oleh organisasi. Misalnya self-assessment yang dilakukan oleh Chase Manhattan untuk mengukur besarnya resiko operasional dengan menggunakan kerangka kuesioner dari COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Soal 3, jelaskan apakah resiko operasional bisa menimbulkan terjadinya financial distress. Berikan penjelasan dan contohnya. Menurut kelompok kami bisa, karena pekerjaan operasional sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau bank. Jika operasional salah dalam pengerjakannya, laporan keuangan maka dapat berisiko financial distress. Sebagai contoh di bank, seorang teller sedang menjurnal atau mengerjakan laporan keuangan bulanan. Jika teller tersebut salah dalam pekerjaannya, bisa berisiko terhadap laporan laba rugi bank tersebut atau mengalami financial distress. Bagaimana proses kontrol manajemen risiko operasional? Menurut kelompok kami, melalui Dewan Direksi dan Manajemen Senior, Dewan Direksi dan Manajemen Senior harus bertanggung jawab menciptakan budaya organisasi yang menempatkan prioritas tinggi pada pengendalian operasional yang efektif dan kepatuhan pada pengendalian operasional yang sehat. Manajemen risiko operasional yang sangat efektif jika budaya bank mendorong standar tingkah laku etis yang tinggi di semua tingkatan bank. Dewan Direksi dan Manajemen Senior harus mempromosikan budaya organisasi yang membangun melalui tindakan dan kata-kata harapan integritas untuk semua pegawai dalam melakukan bisnis bank. Selanjutnya soal kelima,
bagaimana menghitung nilai kerugian yang diharapkan untuk bulan mendatang pada data historis di bawah ini selama 12 bulan. Next, kita perhatikan baik-baik ya tabelnya. Teman bisa lihat ya, dari data historis selama 12 bulan ini, dimulai dari Januari sampai Desember. Kita lihat juga jumlah frekuensi dan rata-rata, kemudian jumlah nilai kerugian dan jumlah dari rata-rata nilai kerugiannya. Ingat-ingat ya, bagaimana ya kemudian cara menjawabnya? Nah, begini teman-teman cara jawabnya. Dari data di atas menunjukkan bahwa rata-rata kecelakaan itu setiap bulannya 5,2 kali dengan rata-rata kerugian sekitar 12,6 juta per bulannya, atau bisa kita lihat 2 juta sekian. Bagaimana cara menghasilkannya, yaitu 152 juta rupiah dibagi 63, yaitu jumlah frekuensinya. Nah, untuk mengetahui nilai kerugian yang diharapkan untuk bulan mendatang, rumus dari kerugian yang diharapkan yaitu frekuensi, probabilitas dikali severity, besarnya kerugian. Kita masukkan saja 5,25 dikali 2,4 juta. Hasilnya 12,6 juta. Sehingga frekuensi yang diperkirakan menggunakan nilai rata-rata dari frekuensi kecelakaan setiap bulannya yaitu 5,25 kali. Kemudian severity per kejadian menggunakan nilai kerugian peristiwa yaitu sekitar 2,4 juta. Selanjutnya soal terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Bank A pada tahun 2010 memiliki pendapatan bruto 750, 2009 3000, 2008 2250, 2007 1750, 2006 2500. Nah, pendapatan bruto ini dibilang jutaan rupiah ya teman-teman. Kami persingkat agar lebih mudah. Nah, berdasarkan data di atas nih, bagaimana ya mendapatkan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk resiko operasional pada posisi tahun 2011? Jawabannya, pertama kita ketahui dulu nih, apa sih kepanjangan dari ATMR? ATMR sendiri ialah aktiva timbang menurut resiko. Nah, di sini kita menghitung ATMR untuk resiko operasional dengan cara 12,5 dikali beban modal resiko operasional. 12,5 ini sudah termasuk rumus ya teman-teman. Yang dimasuk dengan beban modal resiko operasional ialah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto gross income tahunan yang memiliki atau mempunyai nilai positif pada 3 tahun terakhir, dikalikan dengan faktor alfa 15%. Sehingga perhitungannya bisa kita lihat ya, ATMR resiko operasional sama dengan 12,5 dikalikan beban modal resiko operasional, sehingga mendapatkan 12,5 dikalikan 15%, kemudian 3.000, 7.500 dan 2.250. Nah, mereka ini dijumlahkan. Dapatnya dari mana ya? 750, 3000 dan 2250. Kita lihat pada data tadi atau di soal tadi bahwa keterangan di sini ialah 3 tahun terakhir yang memiliki nilai positif. Jadi 750 ini pendapatan bruto dari 2010, 3.000 ini pendapatan bruto dari 2009, dan 2.250 ini pendapatan bruto dari 2008. Kemudian kita bagi 3 karena 3 tahun terakhir. Hasilnya yaitu Rp3.750.000. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan memperhatikan presentasi kami di YouTube kami ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan materi, ataupun kesalahan dalam bersikap, bermimik muka. Semoga teman-teman bisa ya mengambil manfaat dari video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Oh, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.